Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu kita membahas bab perulangan. Di sini saya akan menjelaskan soal level mahir. Langsung saja ke nomor 11. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial di mana n lebih besar sama dengan 0, 0 faktorial sama dengan 1. Dengan tampilan sebagai berikut. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Langsung kita ke programnya. Seperti yang biasa, untuk keterangan filenya ada nama file, nama pembuat, kemudian program n faktorial. Kita menggunakan kita di sini menggunakan file header include stdio.h, integer main, kamusnya di sini ada integer n dan jumlahnya itu sama dengan 1. Kemudian di sini algoritmanya printf menampilkan faktorial dari masukan n. Garis miring terbalik n ini adalah enter. Printf masukkan bilangan ke n. Kita scanf %d, kita masukkan ke variabel n. Kemudian di sini menentukan hasil yang dimasukkan. If n sama dengan 0, if n lebih besar dari 0, printf %d faktorial sama dengan variabel n. Kemudian for n lebih besar sama dengan 1, n min. Jumlah kali sama dengan n. If n lebih besar sama dengan 2, printf %d kali. Kemudian ini adalah variabel n. Else printf %d, kita cetak %d, sini n. Kemudian printf sama dengan %d, jumlah. Else if n sama dengan 0, jumlah sama dengan 1. Printf %d faktorial sama dengan %d, n jumlah. Kemudian return 0. Kita coba programnya. Masukkan bilangan ke n, misalkan 5. Nah, seperti yang di contoh soal tadi, kita masukkan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, itu hasilnya 120. Lanjut ke soal nomor 12. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B yang diinput dari masukan. Seperti biasa, kita di sini menuliskan keterangan filenya, nama file, nama pembuat, kemudian program menghitung pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Kita menggunakan file header include stdio.h. Integer main, kamusnya di sini ada integer A, B, pembagi terbesar, I sama dengan 1. Kemudian algoritmanya printf menampilkan pembagi bersama terbesar dari dua buah bilangan ini. Garis miring terbalik n ini adalah enter. Kemudian masukkan nilai A. Kita scanf %d, masukkan ke variabel A. Printf masukkan nilai B sama dengan scanf, kita scanf %d, kita masukkan ke variabel B. Kemudian di sini ada while, kita menggunakan while di sini. A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar sama dengan I. If A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0, if pembagi terbesar kurang dari I, pembagi terbesar sama dengan I plus plus. Printf pembagi terbesar dari dua buah bilangan adalah %d. Pembagi terbesar, return 0. Kita coba programnya. Misalkan di sini kita punya nilai A-nya 10, kemudian nilai B-nya 8. Maka pembagi terbesar dari dua buah bilangan di atas ini adalah 2. Lanjut ke nomor 13, buatlah algoritma dalam bahasa C menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai N yang dibaca. N dapat berharga 1 sampai dengan 1000. Jadi jika kita masukkan nilai N-nya 1, maka seperti ini bintang. Kemudian 2 seperti ini, kemudian 3 seterusnya sampai 1000. Gitu. Kita ke programnya. Seperti biasa, keterangan filenya kita tulis nama file, program, nama pembuat, program mencetak output bintang. Include kita menggunakan file header include stdio.h, kemudian integer main, kamusnya di sini kita menggunakan integer A, B, dan jumlah. Kemudian kita printf menampilkan banyaknya bintang sesuai masukan. Printf masukkan nilai n, scanf %d kita masukkan ke variabel jumlah. Kemudian di sini ada for, kita menggunakan for di sini. For A sama dengan 1, A kurang sama dengan jumlah, A plus plus.
for B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan A, B plus plus, printf bintang. Printf di sini enter ya, garis miring terbalik N, itu enter, enter 0. Kita coba jalankan programnya. Misalkan kita masukkan 5 di sini. Maka yang keluar seperti ini, sama seperti di sini. Kan ini 4, kemudian lanjutannya ini. Kita lanjut ke nomor 14. Buatlah algoritma dalam bahasa C, menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai N yang dibaca. N dapat berharga 1 sampai 1000. Jika kita masukkan N-nya 1, maka hanya bulat seperti ini. Nah, jika N sama dengan 2, bulat 2 seperti ini, dan bulat bintang. Seperti ini polanya. Jadi bintangnya itu ada di tengah-tengah antara bulat ini. Seterusnya sampai 1000 gitu. Kita masuk ke programnya. Di sini seperti biasa ada keterangan filenya, nama file, nama pembuat, kemudian program mencetak output O bintang ya, saya tulisnya. Kemudian di sini file header-nya menggunakan include stdio.h, kemudian di sini ada integer main. Kamusnya kita menggunakan integer A, B, jumlah. Kemudian kita printf menampilkan banyaknya bintang sesuai masukan N. Garis miring terbalik N ini adalah enter. Kemudian printf masukkan nilai N. Scanf %d kita masukkan ke variabel jumlah. Kemudian if jumlah sama dengan 1, kita printf O atau 0. O ya, ini O. Kemudian if jumlah sama dengan 0, printf OO garis miring terbalik N itu enter, O bintang. Kemudian baris pertama, if jumlah lebih dari 2, for A sama dengan 1, A kurang sama dengan jumlah, A plus plus, printf O. Kemudian printf garis miring terbalik N ini adalah enter, for A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan jumlah, kurangi 2, A plus plus, printf O. For B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan jumlah, dikurangi 2, B plus plus, printf bintang. Printf O, printf enter. Kemudian untuk baris terakhir, for A sama dengan 1, A kurang dari sama dengan jumlah, plus plus, printf O, return 0. Kita coba jalankan programnya. Misalkan kita di sini masukkan 5. Nah, seperti pola yang dicontoh, jadi bintangnya ada di tengah, di antara O. Lanjut ke nomor 15, buatlah algoritma dalam bahasa C, mencetak pola bilangan tertentu berdasarkan nilai N yang diinput sebagai berikut. Jika diinput N sama dengan 4, seperti ini bentuknya, kemudian jika yang B, jika diinput N sama dengan 4, seperti ini polanya. Kemudian yang C, seperti ini polanya, jadi X dia harus ganjil. Kemudian jika diinput N lebih besar sama dengan 5 dan N-nya harus ganjil, dia akan membuat pola seperti ini. Oke, langsung saja kita ke programnya. Seperti biasa, di sini ada keterangan file, kemudian nama pembuat, kemudian di sini ada program mencetak output bintang dengan pola. Kita di sini menggunakan file header include stdio.h. Kemudian kita di sini ada integer main. Kamusnya di sini ada integer n, i, j, nb1, nb2, dan nt. Langsung saja ke algoritmanya. Yang pertama, printf menampilkan banyaknya bintang sesuai dengan masukan n. Garis miring terbalik n ini adalah enter. Kemudian printf masukkan nilai n, kita scanf %d, dan kita masukkan ke variabel n. Kemudian di sini ada printf pola bintang ke-1. Kemudian di sini ada for i sama dengan 1, kemudian i kurang sama dengan n, i plus plus. For j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan 1, i, j plus plus. If i sama dengan j, maka kita print titik. Kemudian printf enter. Else printf spasi tidak ada isinya gitu. Kemudian di sini ini pola bintang pertama, kemudian pola bintang kedua, for i sama dengan 1, sebenarnya polanya sama ya, karena kan bedanya tadi yang kalau pola bintang pertama ini polanya ke kanan,
Kalau pola bintang kedua itu ke kiri. Jadi perbedaannya itu di sini nih, di for yang kedua. Di sini J sama dengan N, kemudian J lebih besar dari 1, J min-min. Hanya di situ perbedaannya. Lanjut ke pola bintang ketiga. Pola bintang ketiga ini if N modulus 2 sama dengan 1, NB1 sama dengan 1, NB2 sama dengan N, for I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, I plus plus. For J sama dengan 1, J kurang sama dengan N, J plus plus. If I sama dengan NB1 dan J sama dengan NB2, maka kita printf bintang. Kemudian NB1++, dan NB2 min-min. Else if I sama dengan J, kita printf bintang. Else printf spasi. Kemudian di sini ada print enter. Jika else, maka kita printf nilai N harus ganjil untuk mencetak pola bintang ketiga. Lanjut ke pola bintang keempat. If N lebih besar sama dengan 5 dan N modulus 2 sama dengan 1, NT-nya nilai tengahnya sama dengan N dibagi 2 ditambah 1. For I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, I plus plus. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan N, J plus plus. If I sama dengan NT dan J sama dengan NT, maka kita printf bintang spasi. Kemudian else if I sama dengan 1 dan J kurang dari NT dan I sama dengan N dan J lebih besar dari NT, maka kita printf bintang spasi. Else if J sama dengan NT dan I kurang dari NT dan J sama dengan 1 dan I lebih besar dari NT, maka kita printf bintang spasi juga. Else if printf spasi 2 kali di sini. Kemudian di sini enter juga. Di sini jika else, kita printf nilai N harus lebih besar sama dengan 5 dan ganjil untuk mencetak pola bintang keempat. Return 0. Kita coba jalankan programnya. Di sini kita coba contohkan dengan masukkan nilainya 4. Pola bintangnya terbaca seperti ini polanya, dan pola bintang kedua juga terbaca. Untuk pola bintang ketiga dan keempat itu tidak bisa karena nilai N harus ganjil. Untuk pola ketiga, nilai N harus ganjil untuk mencetak pola bintang ketiga. Kemudian untuk pola bintang keempat, nilai N-nya itu harus lebih besar dari 5 dan ganjil untuk mencetak pola bintang keempat. Oke, kita coba ya dengan memasukkan nilai N-nya 5. Misalkan 5 di sini. Maka di sini pola bintang ketiga dan keempat akan bisa tercetak. Mungkin cukup sekian video dari saya untuk mengerjakan soal level mahir untuk bab perulangan. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.